Ya, pemirsa, apakah Anda sudah melihat komentar-komentar yang diunggah di akun Facebook ini ya, fantasi sedarah yang begitu mengeksploitasi dan juga mengunggah hal-hal yang sangat tidak pantas terkait dengan nafsu bersama dengan keluarga. Ini kemudian banyak menyita perhatian, di mana akhirnya polisi juga menangkap 6 pelaku grup incest di Facebook yang berisikan konten penyimpangan seksual terhadap anggota keluarga sendiri. Dan pelaku ini diringkus pemirsa usai penyelidikan secara intensif. Iya, ini dia ya konferensi pers yang digelar oleh Barreskrim Polri kemarin dan 6 tersangka ini sudah ditahan oleh pihak polisian. Tapi katanya tidak menutup kemungkinan ya bahwa tersangka akan bertambah. Nah, para pelaku ini ditangkap secara maraton pemirsa dari berbagai tempat baik di Pulau Jawa dan Sumatera. Dalam konferensi pers ini, Dirtipit Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menyampaikan bahwa para pelaku yang tertangkap mereka berperan mulai dari sebagai admin dan member aktif yang mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Ya, bahkan kalau kita lihat komentar-komentarnya itu juga banyak sekali yang mendukung begitu ya adanya penyimpangan seksual terhadap keluarga ini. Nampaknya memang ini sudah menjadi dalam tanda kutip sebuah komunitas di dunia maya yang memang memiliki kelainan atau penyimpangan. Dan polisi ini juga membeberkan bahwa motif pelaku kasus asusila dan pornografi anak dalam grup Facebook Fantasi Sedarah dan Suka Duka. Para pelaku ini melakukan tindak pidana itu dengan tujuan ekonomi pemirsa hingga kepuasan seksual. Jadi di sini ada pelaku berinisial DK yang berperan sebagai member dan penjual konten pornografi dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Sementara tersangka MR yang merupakan admin atau kreator grup, dialah yang membuat grup Facebook Fantasi Sedarah sejak Agustus 2024. Jadi benar ada grupnya yang berisikan beberapa anggota atau beberapa member di situ. Iya, ini lumayan sudah berlangsung cukup lama ya dari Agustus 2024. Untungnya sekarang memang sudah tutup begitu ya, grupnya ini sudah tidak beroperasi dan para tersangka ini sedang diproses. Selain 2 tersangka tadi pemirsa, ada juga tersangka inisial MS, MJ, dan MA yang berperan sebagai kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Terakhir ada juga tersangka inisial KA. Nah, kalau yang ini merupakan member dan kontributor di grup Facebook Suka Duka. Tapi isinya sama ya, terkait dengan penyimpangan seksual yang ditujukan pada keluarga sendiri. Dan yang membuat prihatin adalah bahkan sampai unggahan foto-fotonya itu juga mengunggah foto misalnya pakaian dalam begitu. Terus kemudian dibumbui dengan komentar-komentar yang sangat tidak pantas begitu ya. Bahkan terhadap ibu sendiri atau bahkan dengan kakak dan adik. Dan untuk menindak itu pemirsa, Dirtipit Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji juga menyatakan kemungkinan seperti dikatakan Marcel tadi, jumlah penetapan tersangka mungkin akan bertambah melihat jumlah member grup Fantasi Sedarah itu yang banyak. Dan saat ini pihaknya masih terus melakukan monitoring dan profiling di sejumlah media sosial. Jadi diharapkan benar-benar ini bisa diusut tuntas, pelaku-pelakunya jangan sampai dibiarkan masih berkeliaran lagi di luar. Iya, karena kalau kemudian pelakunya ini masih belum ditangkap ya, bagaimana kemudian nasib mungkin anaknya, anggota keluarga, orang tuanya yang bisa menjadi korban pelecehan berikutnya. Nah, kita simak bersama pemirsa pernyataan dari Dirtipit Siber Barreskrim Polri berikut ini. Kurang lebih 32.000 member. Saat ini kita masih mendalami terkait dengan forensik di laboratorium digital yang kami miliki untuk juga melihat ataupun mengidentifikasi dari device tersebut kira-kira membernya siapa saja. Yang sampai dengan hari ini memang grup tersebut sudah disuspend, sehingga harapan kami dari hasil forensik itu kita bisa melihat grup tersebut membernya. Apakah akan ada suspek baru? Bisa terjadi. Karena tetap kita masih melakukan kegiatan monitoring dan profiling di media sosial beberapa platform sambil kita menunggu hasil identifikasi dari forensik digital device-device yang kita sita. Jadi pemirsa, grup Fantasi Sedarah dan Suka Duka ini diketahui memang memiliki ribuan anggota dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat karena menyebarkan konten-konten terlarang yang meresahkan. Jadi yang ditakutkan ini Marcel dan juga pemirsa, ini mereka di media sosial saja sudah berani sefrontal itu.
sudah berani semenyimpang itu. Kan yang ditakutkan bagaimana nanti perilaku mereka ketika ini menjadi inspirasi dan dilakukan di keluarga-keluarga, itu yang sangat ditakutkan. Ya, karena memang terkait dengan hal ini, biasanya tuh kalau saya baca-baca komentar ya, itu korbannya pun mungkin tidak berdaya karena diberikan pelecehan begitu dari mungkin keluarga, anggota keluarga yang lebih tua. Ya. Jadi ini memang sangat tertutup karena di sebuah lingkungan rumah begitu ya. Nah, saat ini pemirsa, grup Fantasi Sedara dan Suka Duka sudah tidak dapat diakses. Ini ada langkah cepat dari Kementerian Komdiji yang memblokir sebanyak 30 link yang berafiliasi dengan grup tersebut. Jadi tentu kita apresiasi ada langkah cepat dari pemerintah, tapi sebetulnya bukan menutup kemungkinan ada pergerakan-pergerakan lain ya yang bisa dilakukan di media sosial oleh komunitas yang mirip dengan Fantasi Sedara atau Suka Duka ini. Makanya penegakan hukumnya ini betul-betul harus secara tuntas ya harapannya. Betul, iya karena kan ditutup satu akun, ada kemungkinan untuk ada pembuatan akun baru lagi dengan nama-nama yang lain karena memang pembuatan akun sosmed sekarang kan itu jauh lebih mudah. Bahkan ada registrasi umur pun pemirsa itu juga tidak menjamin bahwa media sosial itu dapat diakses oleh orang-orang yang di atas 17 tahun. Tapi mereka yang di bawah 17 tahun, anak-anak usia sekolah, bayangkan ketika mereka membaca komentar-komentar di akun sosial media yang seperti ini, muatan kontennya pemirsa, apa yang bisa mereka lakukan? Jangan sampai ketika mereka anak-anak membaca komentar-komentar seperti itu, mereka kemudian menjadikan itu bahan jokes, terpengaruh, bahan candaan di sekolah, atau bahkan nantinya dampak terburuknya adalah menormalisasi penyimpangan seksual dengan keluarga sendiri. Ya, karena memang itu harus segera ditindak ya. Kalau kita lihat pemirsa, ini ada pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang atau PPA-PPO, Brigjen Pol Nurul Aziza menyatakan bahwa dari temuan korban anak di bawah umur telah dilakukan pencabulan oleh para tersangka. Ya, ini mirisnya hubungan tersangka terhadap para korban merupakan anggota keluarga dan tetangga korban. Itu telah ditemukan ada 3 orang korban berjenis kelamin perempuan yang terdiri dari 1 orang dewasa 21 tahun dan 2 orang anak usia 8 dan 12 tahun di wilayah Jawa Tengah. Kemudian hubungan pelaku dengan korban dewasa adalah adik ipar, kemudian hubungan dengan anak korban adalah paman. Terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, tadi sudah ditunjukkan juga pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 atas nama MS dengan usia 32 tahun. Kemudian modus daripada tersangka yaitu membuat foto dan video yang bermuatan melanggar kesusilaan kepada semua korban, khusus terhadap anak korban telah dilakukan pencabulan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.